Bu, itu kalungnya kok dikasih ke orang? Itu kan dari Bapak. Perhiasan dititip di situ buat masa depan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwa Mansur dari kelas 10 IPA khusus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pegadaian. Pegadaian merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang jaminan dari peminjamnya. Nah, biasanya barang jaminan ini dapat berupa alat-alat elektronik maupun sertifikat rumah. Ada pula perhiasan seperti emas. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 10 tahun 1990 tentang perusahaan umum Pegadaian, dijelaskan bahwa Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian didirikan agar adanya pinjaman yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, orang yang meminjam uang di Pegadaian disebut dengan pegadai. Nah, selanjutnya, latar belakang terbentuknya Pegadaian. Yang pertama, untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Yang ketiga, untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Selanjutnya, fungsi Pegadaian. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun kepada masyarakat. Yang kedua, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan Pegadaian. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengelola organisasi dan tata laksana Pegadaian. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis Pegadaian. Jenis-jenis Pegadaian yang pertama itu adalah Pegadaian konvensional, merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Produk pinjaman ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Pegadaian. Keuntungan tersebut diperoleh dari biaya administrasi dan bunga. Meski demikian, produk yang satu ini menggunakan prinsip tolong-menolong sesuai dengan yang tercatat dalam hukum perdata. Yang kedua ada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah ini meliputi pertama ada mudarabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang kedua ada musyarakah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Kemudian ada ijarah waktinu, yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai produk-produk Pegadaian. Pertama, ada produk utama. Salah satu produk utama dari Pegadaian adalah KCA, singkatan dari Kredit Cepat Aman. Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Jaminan yang bisa digunakan untuk produk ini adalah emas batangan, kendaraan, baik motor maupun mobil, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pelunasan KCA ini bisa dilakukan kapan saja.
Kemudian ada krasida, yaitu kredit dengan angsuran bulanan ditunjukkan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Tak hanya jangka waktu pinjaman saja yang fleksibel, pelunasan pinjaman produk krasida ini juga dapat dilakukan kapan saja. Produk selanjutnya dari Pegadaian itu adalah kreasi. Kredit yang ditujukan pada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk pengembangan usaha. Kemudian ada Gadai Efek, dari namanya saja sudah bisa kita tebak bahwa Gadai phone dan barang elektronik lainnya. Pelunasan KCA ini bisa dilakukan kapan saja. Kemudian ada krasida, yaitu kredit dengan angsuran bulanan ditunjukkan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Tak hanya jangka waktu pinjaman saja yang fleksibel, pelunasan pinjaman produk krasida ini juga dapat dilakukan kapan saja. Produk selanjutnya dari Pegadaian itu adalah kreasi. Kredit yang ditujukan pada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk pengembangan usaha. Kemudian ada Gadai Efek, dari namanya saja sudah bisa kita tebak bahwa Gadai Efek adalah produk dari Pegadaian yang menggunakan saham dan atau obligasi sebagai jaminannya. Kemudian yang kedua ada investasi emas. Pertama itu ada Mulia. Mulia dalam Pegadaian merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran. Nah, berat emas yang ditawarkan mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram. Kemudian ada tabungan emas. Nah, untuk teman-teman yang ingin investasi emas secara aman dan terpercaya, Pegadaian juga menyediakan layanan yang berupa tabungan emas. Kemudian ada konsinyasi emas. Konsinyasi emas adalah jual titip emas logam mulia di Pegadaian dengan jumlah minimal 5 gram. Kemudian yang ketiga ada produk syariah, yaitu ada RAN. Untuk produk RAN, kalian bisa mengajukan pinjaman atau marhun bi mulai dari Rp50.000 sampai Rp1 miliar atau bahkan lebih. Pinjaman untuk produk ini jangka waktunya 4 bulan dan bisa diperpanjang dengan pengajuan yang juga sangat mudah. Pelunasan cukup fleksibel dengan perhitungan mu'nah atau biaya terkait jaminan selama masa pinjaman. Kemudian produk selanjutnya dari Pegadaian Syariah adalah amanah. Amanah ini tuh pinjaman untuk pengusaha kecil, karyawan internal dan eksternal, serta profesional. Pinjaman ini ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Nah, untuk teman-teman juga yang sedang mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan butuh pinjaman dengan prinsip syariah, Arum BPKB adalah jawaban. Nah, teman-teman, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai Pegadaian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!